Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Damayanti. Saya akan mempresentasikan gambaran pengetahuan personal hygiene saat menstruasi pada remaja wanita kelas 11 dan 12 di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi IKIFA Jakarta Timur tahun 2020. Latar belakang saya, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya, atau suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi merupakan masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Pada masa remaja, pertumbuhan fisik dan seksual mulai berkembang dengan pesat. Remaja yang kelak akan menikah dan menjadi orang tua sebaiknya mempunyai kesehatan reproduksi yang prima sehingga menghasilkan generasi yang sehat. Menstruasi adalah keluarnya darah mucus dan debris-debris seluler yang berasal dari uterus secara periodik dengan siklus teratur. Pada saat menstruasi, pembuluh darah dalam rahim sangat mudah terinfeksi. Oleh karena itu, kebersihan alat kelamin harus lebih dijaga karena kuman mudah sekali masuk dan dapat menimbulkan infeksi saluran reproduksi. Penyebab utama penyakit infeksi saluran reproduksi yaitu imunitas lemah, perilaku kurang higien saat menstruasi, dan lingkungan tidak bersih serta penggunaan pembalut yang kurang sehat saat menstruasi. Rumusan masalah dari penjelasan pada latar belakang, maka dapat dilakukan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengetahuan remaja wanita kelas 11 dan 12 di SMK Farmasi IKIFA tentang personal hygiene saat menstruasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja wanita kelas 11 dan 12 di SMK Farmasi IKIFA tentang personal hygiene saat menstruasi. Manfaat penelitian bagi penulisnya untuk menambah wawasan tentang gambaran pengetahuan remaja wanita di SMK Farmasi IKIFA tentang personal hygiene saat menstruasi. Bagi akademiknya, sebagai tambahan referensi bacaan di perpustakaan SMK Farmasi IKIFA dan Akademi Farmasi IKIFA Jakarta Timur. Bagi masyarakatnya, sebagai informasi tambahan mengenai gambaran pengetahuan remaja wanita di SMK Farmasi IKIFA tentang personal hygiene saat menstruasi. Remaja definisinya adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Secara kronologis, yang tergolong remaja ini berkisar antara 12 sampai 13 sampai 21 tahun. Penggolongan remaja ada 3 tahap, yaitu awal, tengah, dan akhir. Kalau awal 13 sampai 14 tahun, tengah 15 sampai 17 tahun, akhir 18 sampai 21 tahun. Masa remaja awal umumnya individu telah memasukkan pendidikan di bangku sekolah menengah pertama. Kalau yang tengah itu sudah menduduki di sekolah menengah atas, yang ketiga itu yang akhir sudah menduduki perguruan tinggi atau sudah mulai bekerja. Manfaat penelitian. Pubertas adalah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat, terutama pada masa awal remaja. Kematangan seksual merupakan suatu rangkaian dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja, yang ditandai dengan perubahan pada ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder. Meskipun perkembangan ini biasanya mengikuti suatu urutan tertentu, namun urutan dari kematangan seksual tidak sama pada setiap anak dan terdapat perbedaan individual dalam umur dari perubahan-perubahan tersebut. Menstruasi itu adalah perdarahan secara periodik dan siklis dari uterus pada saat ovum, hasil oogenis yang tidak dibuahi. Hormon dari kelenjar hipofisis otak perangsang mengeluarkan hormon estrogen. Hormon ini menimbulkan perubahan-perubahan pada dinding rahim. Pada saat itu, sel telur bergerak ke tepi ovarium dan sel telur keluar melalui tuba falopi. Peristiwa terlepasnya sel telur tersebut dinamakan ovulasi. Pada saat terjadi ovulasi, menandakan seseorang berada di masa subur. Dalam keadaan subur tersebut, seseorang wanita yang sudah mengalami menstruasi dapat hamil jika sel telurnya bertemu dengan sel sperma. Setelah ovulasi, terdapat perubahan, yaitu terjadi peningkatan hormon progesteron. Hormon ini menimbulkan perubahan di dinding rahim, sehingga seseorang wanita dewasa siap untuk menerima kehamilan bila terjadi pembuahan. Bila tidak terjadi, maka hormon tersebut akan mengelupas dinding rahim yang disertai dengan pendarahan. Disebutlah ini menstruasi. Siklus menstruasi itu berlangsung selama 25-30 hari. Volume darah yang dikeluarkan dalam satu siklus menstruasi sebanyak 30 ml dan cairan serosa sebanyak 35 ml. Personal hygiene adalah kebersihan perorangan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Tujuan dari personal hygiene adalah meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri, memperbaiki personal hygiene, mencegah penyakit, meningkatkan percaya diri, menciptakan keindahan. Dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene meliputi dampak fisik.
yaitu adalah gangguan integritas kulit, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, dan gangguan fisik pada kuku. Dampak psikososial itu gangguan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Personal hygiene saat menstruasi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh remaja pada saat menstruasi, yaitu perawatan kulit dan wajah. Masalah jerawat pada remaja terkait dengan penampilan mereka pada saat menstruasi sangat bermanfaat untuk membersihkan muka sampai 3 kali sehari guna untuk mencegah timbulnya jerawat. Kebersihan rambut, karena saat menstruasi kulit kepala akan lebih berminyak dan berkeringat sehingga akan memudahkan timbulnya ketombe dan mikroorganisme lainnya. Kebersihan tubuh itu sebaiknya harus mandi 2 kali sehari pakai sabun. Cara membersihkan daerah kewanitaan itu membasuhnya dengan air bersih, dan terutama setelah buang air besar, yaitu dengan membasuhnya dari arah depan ke belakang. Kebersihan pakaian sehari-hari, mengganti pakaian setiap hari sangatlah penting, terutama pakaian dalam. Gunakan pakaian dalam yang kering dan mudah menyeringat, menyerap keringat, karena pakaian dalam yang basah akan mempermudah tumbuhnya jamur. Penggunaan pembalut itu sebaiknya diganti secara teratur 4-5 kali sehari, setelah mandi dan buang air kecil. Akibat yang sering terjadi karena kurangnya kebersihan pada saat menstruasi adalah demam, radang pada permukaan vagina, gatal-gatal pada kulit vagina, keputihan, rasa panas atau sakit pada bagian di bawah perut. Landasan teori personal hygiene adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk pemeliharaan kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Hygiene pada saat menstruasi merupakan komponen personal hygiene, kebersihan perorangan yang memegang peranan penting dalam status perilaku kesehatan seseorang, termasuk menghindari adanya gangguan pada fungsi alat reproduksi, karena pada saat menstruasi pembuluh darah dalam rahim sangat mudah terinfeksi. Remaja yang kelak akan menikah dan menjadi orang tua sebaiknya mempunyai kesehatan reproduksi yang prima sehingga menghasilkan generasi yang sehat. Kerangka konsep, ada pengertian menstruasi, pengertian personal hygiene, tujuan personal hygiene, sikap personal hygiene saat menstruasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang tujuan utamanya untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Lokasinya saya ambil di SMK Farmasi IKIFA. Alat dan bahannya itu ada alat tulis sama bahan kuesioner atau angket. Langkah kerjanya itu ujian pendahuluan, penelitian, pengolahan data, pembahasan, dan penyajian data. Prosedur kerjanya mengajukan permohonan izin kepada institusi lokasi penelitian melalui Kepala Sekolah SMK Farmasi IKIFA, melakukan survei pendahuluan ke beberapa orang di luar sampel, memiliki karakter mirip dengan sampel, menyusun pertanyaan sebagai kuesioner, melakukan validasi kuesioner dengan program SPSS 17, melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner yang sudah divalidasi kepada responden atau sampel yang telah bersedia mengisi lembar kuesioner, mengecek kembali, mengolah data pakai Microsoft Excel 2013, membahas hasil penelitian dan menyajikan data. Ini daftar pustaka saya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.